Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febriola. Saya berasal dari UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, di tugas 3 saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Kampanye Literasi Digital untuk Remaja, Cerdas, Etis, dan Aman di Dunia Maya. Tema ini saya pilih karena kita semua tahu bahwa dunia digital sudah menjadi bagian dari kehidupan remaja sehari-hari. Mulai dari belajar, bermain, sampai bersosialisasi semuanya serba online. Tapi sayangnya kehadiran teknologi yang begitu cepat ini tidak selalu dibarengi dengan pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan internet secara bijak. Karena itu, program ini hadir untuk memberikan solusi yang komunikatif dan dekat dengan kehidupan remaja. Judul ini memiliki latar belakang. Latar belakangnya yaitu saat ini remaja merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial. Namun, tingginya penggunaan tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik mengenai etika berkomunikasi, keamanan data pribadi, maupun kemampuan memverifikasi informasi. Kondisi ini menyebabkan remaja rentan terhadap penyebaran hoaks, cyberbullying, dan penyalahgunaan jejak digital. Berangkat dari permasalahan tersebut, program ini hadir untuk menjawab pertanyaan, bagaimana meningkatkan literasi digital remaja agar mereka dapat menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman remaja mengenai 3 aspek literasi digital, yaitu kecerdasan dalam mengelola informasi, etika berkomunikasi, dan keamanan digital. Manfaat program ini yaitu bisa dirasakan oleh remaja, sekolah, guru, dan masyarakat luas. Sasaran program dibagi menjadi 2, yaitu sasaran primer, yaitu pelajar remaja dari usia 13 tahun sampai 19 tahun, dan sasaran sekunder seperti guru, orang tua, dan komunitas digital. Program ini memiliki teori-teori yang menjadi dasar dari program. Pertama, saya menggunakan teori komunikasi digital yang menekankan bagaimana perilaku komunikasi berubah ketika berlangsung di ruang online. Remaja cenderung lebih ekspresif, namun juga lebih rentan terhadap misinformasi dan tekanan sosial digital. Kedua, saya menggunakan konsep literasi digital yang mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan menggunakan informasi digital secara bijak. Aspek keamanan data pribadi dan etika digital juga termasuk bagian penting dalam konsep ini. Selain itu, saya juga menggunakan teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa kampanye komunikasi yang efektif harus mampu mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan dari audiens. Teori ini menjadi dasar pendekatan kampanye. Selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi dan strategi dari program ini. Saya melakukan analisis situasi menggunakan SWOT. S-nya itu adalah strength, atau remaja cepat mempelajari hal baru, aktif di media sosial. W-nya weakness, kurangnya literasi digital. O adalah opportunity, berkembangnya platform edukasi digital. Dan T, maraknya hoax, cyberbullying, dan pencurian data. Kemudian saya menyusun tujuan komunikasi SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Misalnya dalam 3 bulan pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai literasi digital minimal 30%. Strategi komunikasi dalam program ini menggunakan Information and Behavior Change Strategy, yaitu menyediakan informasi yang menarik dan relevan, serta memberikan contoh nyata perilaku digital yang baik. Pesan utamanya dalam kampanye ini, remaja cerdas adalah remaja yang kritis, etis, dan aman dalam beraktivitas digital. Pesan ini disebarkan melalui berbagai konten visual, audio, dan kegiatan interaktif. Media komunikasi yang digunakan antara lain yaitu menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, media sekolah, serta kegiatan tatap muka seperti workshop dan seminar kecil. Hal ini meliputi pembuatan video edukasi, infografik, tantangan media sosial, dan kolaborasi dengan influencer muda yang mampu menjangkau remaja. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan utama, yaitu pembuatan konten edukasi digital, di mana konten ini berisi tentang materi mengenali hoaks, etika berkomunikasi, keamanan digital, dan cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Konten ini dibuat dalam bentuk video pendek, poster digital, dan infografik. Terus selanjutnya, workshop literasi digital di sekolah, kegiatan tatap muka yang berisi pemaparan materi, diskusi, dan simulasi, misalnya simulasi cara memverifikasi berita atau cara mengamankan akun media sosial. Lalu, kampanye tagar di media sosial. Kampanye ini mengajak remaja membuat konten bertema perilaku digital positif dengan menggunakan tagar kampanye yang ditetapkan.
Lalu selanjutnya kolaborasi dengan influencer edukasi. Influencer dipilih karena mereka dekat dengan anak muda zaman sekarang, sehingga mampu menyampaikan pesan kampanye lebih mudah diterima oleh anak muda. Lalu monitoring dan pendampingan aktivitas online remaja. Selama program berjalan, dilakukan pemantauan interaksi remaja di media sosial untuk melihat perubahan komunikasi. Pada bab terakhir, menjelaskan bagaimana program ini akan dievaluasi. Evaluasi menggunakan dua metode, yaitu evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif digunakan pretest atau post-test untuk mengukur peningkatan literasi digital sebelum dan sesudah program. Selain itu, data engagement seperti jumlah viewers, likes, komen, dan share juga menjadi indikator keberhasilan. Secara kualitatif, digunakan wawancara singkat dan observasi selama workshop untuk mengetahui perubahan sikap dan pemahaman remaja. Kriteria keberhasilan program antara lain adanya peningkatan pemahaman peserta, peningkatan keterlibatan remaja di kampanye, dan berkembangnya kesadaran akan etika digital. Sebagai penutup dari program ini, saya harapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan digital yang lebih sehat bagi remaja. Dengan literasi digital yang baik, mereka dapat menjadi generasi yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Ya, mungkin demikian presentasi yang saya paparkan mengenai program komunikasi yang berjudul Kampanye Literasi Digital untuk Remaja. Semoga program ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan komunikasi di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.